Selamat berjumpa lagi pemirsa di channel YouTube Dodi Sapan. Saya kali ini akan memberikan tips yang mudah cara merawat bed, ya. Cara membersihkan bed dengan 3 cara, yaitu saya menggunakan yang pertama eh, bahan yang telah disediakan oleh perusahaan atau pabrik yang dijual di toko-toko terdekat, ya, di toko olahraga. Ini bahannya, ini yang model untuk bintik, ya. Nah, ini satu. Yang kedua, cara mudah membersihkan bed itu pakai tisu. Dan yang ketiga, air. Nah, ini 3 cara ini untuk mempermudah merawat bed kita yang selalu kita pakai, ya. Yang pertama, saya akan membersihkan bed dengan pakai bahan yang telah disediakan di toko-toko olahraga, yang seperti ini contohnya. Ini satu paket dengan ini pembersihnya, yaitu untuk pengeringan. Ini busa, ya. Ini busa, modelnya bulat, ya. Busa bulat. Nah, ini busanya untuk pengeringan. Nah, sekarang sebelum saya akan mempraktekkan pembersihan bed, jangan lupa pemirsa untuk like, subscribe, dan share di YouTube ini. Semoga yang like atau subscribe YouTube channel Dodi Sapan ini berkah, selamat, dan sukses selalu. Itu yang paling utama. Nah, kita lanjutkan untuk pembersihan. Yang pertama, saya akan membersihkan bed bintik, ya. Kalau bintik beda dengan licin. Ini yang hitam licin, ini yang merah bintik. Nah, terlihat kali ya, saudara, ya. Mudah-mudahan terlihat. Ini saya akan bersihkan dengan pembersih khusus bintik. Khusus bintik itu di ujungnya ada seperti sikat gigi, karena di sini bintik tidak rata, ya. Ada lorong-lorongnya, ya. Makanya diberikan secara seperti sikat gigi. Contoh seperti ini, kita pijitkan. Nah, dipijit saja gitu, ya. Pijit begini. Nah, lalu digosokkan. Ini jalurnya ke pinggir. Nah, ini jalurnya ke pinggir. Ada 2 macam bintik serang ataupun bintik tok. Jalurnya itu ada yang lurus, ada 3 kalau bintik tok. Ada yang kayak matahari, ada yang lurus, ada juga yang serong, ya. Serongnya ada ke sini, ada ke sini. Ini juga ke sini bisa nih, ya. Ke sini juga bisa. Nah, ini dibersihkannya seperti ini. Kita mengikuti jalur bintiknya ini biar gampang. Ini jalurnya ke pinggir. Terus sampai rata, digosok terus. Nah, biar debu-debu yang di dalam bintiknya terawat, ya. Nah, ini dengan cara pakai bahan yang sudah disediakan. Bisa juga pakai sikat gigi dengan menggunakan air, ya. Airnya lebih baik air hangat. Tidak boleh air dingin, tapi boleh air dingin juga, tapi lebih baik pakai air hangat, ya. Jangan panas-panas. Nah, ini kita diamkan sejenak biar agak menyerap, supaya kelengketan karetnya timbul. Jadi biar si bahan tersebut meresap, diresap oleh karet. Jadi supaya tidak cepat rapuh karetnya, tetap ulet, gitu, ya. Cek bahasa orang Sunda mah liat, ulet, gitu. Nah, kalau tidak dirawat, ya, barang apapun juga kalau tidak dirawat tidak akan awet, ya, seperti itu pemirsa. Nah, ini, ya, setelah diratakan oleh sabun ini, lalu kita keringkan, digosok oleh pengering busa ini. Nah, gosok. Nah, kalau bintik cuma digosok begini saja tidak akan kering, ya, karena bintik itu ada lorong-lorongnya, ya, tidak rata seperti licin. Jadi yang dalamnya tidak akan kena kalau cuma digosok begini.
Nah, lalu bagaimana gitu supaya yang dalamnya juga ikut kering? Begini caranya pemirsa, gosok dulu yang bagian atas sudah kena, lalu bagian dalamnya begini ditotokkan, ditekan, tekan-tekan begini. Nah, terus begini sehingga rata sampai keangkat yang bagian dalamnya. Tuh, busa-busa ataupun sabun yang pembersih di dalamnya terangkat. Nah, ini pemirsa, sudah selesai. Bersih kelihatannya. Jadi, yang terawat dan yang tidak terawat akan berbeda. Rasanya pun, kualitas bolanya pun akan berbeda. Karet yang dirawat dan yang tidak dirawat seperti itu ya. Nah, ini salah satu yang pertama cara membersihkan bed ataupun merawat bed, yaitu cara mudahnya. Satu ya. Ini saya simpan yang pertama. Selanjutnya yang kedua saya akan gunakan tisu ya. Nah, ini bed licin ini ya. Ini bed licin ya. Bagaimana cara merawat yang kedua? Yaitu pakai tisu basah ya. Ini tisu basah saya ambil yang baru. Tisu basah mudah didapatkan di mana saja. Di toko-toko terdekat juga ada. Dibawa-bawa juga ke lapang juga mudah gitu ya. Nah, ini tisu basah ya. Nah, dilipat saja bagaimana nyamannya untuk digosokkan ke karet tersebut. Nah, ini cara mudah yang kedua yaitu pakai tisu basah ya. Digosokkan sama ke depan, gosokkan secukupnya sehingga kira-kira menurut kita bersih ya. Menurut pemirsa bersih secukupnya, jangan digosok-gosok gitu ya, jangan diputar, searah saja ya. Jadi biar tidak rusak salur karetnya ya. Karena di masing-masing karet akan berbeda motif ya, motif salurnya. Jadi kualitasnya pun akan berbeda. Nah, ini didiamkan dulu sejenak biar agak meresap. Nah, ini untuk cara perawatan mudah yang kedua. Nah, lalu kita gosok dikeringkan. Cara mengeringkannya boleh pakai alat ini kalau punya ya, busa spesial. Boleh juga saya sediakan kanebo ya. Boleh pakai kanebo. Nah, ini kanebo mungkin di rumah pemirsa masing-masing kanebo pada punya ya untuk pembersih ngelap pengeringan motor ataupun mobil ya. Nah, ini kanebo. Lebih mudah lagi kalau pakai kanebo. Digosokkan lagi seperti ini, pelan-pelan ya, diresapi saja. Itu tak usah pakai tenaga sangat kuat gitu ya. Ini, nah ini mudah kan, sehingga bunyi ya. Nah, ini cara mudah yang kedua. Nah, selesai pemirsa, ini bednya sudah bersih ya. Ini saya simpan. Dilanjutkan yang ketiga. Nah, yang ketiga pakai apa? Sangat hemat sekali dan sangat mudah didapat. Tak perlu beli ke toko, ke warung, di rumah pun ada. Itu pakai air hangat ya. Jangan panas-panasnya, jangan terlalu panas. Pakai air dingin bisa kalau darurat, tapi lebih baik pakai air hangat. Nah, caranya seperti apa pemirsa? Caranya nggak usah ditumpahkan. Jadi ambil saja begini, pakai 2 jari, lalu diteteskan ya. Diteteskan ke atas karet, teteskan, lalu diratakan seperti ini. Gosok lagi ke depan, pelan-pelan saja diresapi. Nah, kalau sama jari kita kotornya itu akan terasa ya. Jangan sekali-kali kita sebelum ngasih air ataupun ada lembab, sebelum dikasih lembab digosok begini, itu akan merusak karet ya, merusak karet, sehingga kualitas karetnya dengan putaran ke bolanya itu tidak akan maksimal ya, akan mengurang gitu. Nah, ini sudah saya ratakan. Nah, begini kita ratakan terus sehingga bersih, tidak ada debu sama sekali. Karena ini karet punya pori-pori ya, kalau tidak dirawat oleh kita, tidak rajin membersihkan, maka si debunya itu akan masuk ke dalam pori-pori karet tersebut ya. Itu pemirsa ya. Nah, ini cara mudah untuk membersihkan
karet dengan 3 cara ya. Nah, lalu bagaimana cara mengeringkannya? Boleh pakai kanebo, kalau ada kanebo bisa dibawa ke manapun kita pingpong. Mau satu begini pakai tempatnya, ataupun mau motong separohnya dilipat disimpan ke plastik klip ya. Jadi biar lembabnya selalu lembab, jangan kering. Kalau karet ini tidak lembab maka akan kering keras gitu kalau kanebo itu. Nah, sekarang kita keringkan bed yang telah dibasah. Nah, begini bisa tuh. Suaranya pun nyaring ya. Ini tandanya karet bersih ya, bednya bersih. Kalau tidak ada kanebo boleh pakai dampal tangan. Nah, pakai dampal tangan bisa ya. Nah, begini ya. Jangan sekali-kali dielapnya pakai kaos ya, ataupun kain yang lain, karena bahan kaos ataupun kain ada benang dan ada itu bahan kain itu bukan kapuk, itu kapas ya. Nah, si kapas ataupun benangnya akan nempel kalau digosok pakai kain ataupun kaos ya. Jadi lebih baik pakai telapak tangan saja ya. Telapak tangan begini kan, lebih sempurna gitu, kalau tidak ada kanebo ya. Itulah pemirsa cara mudah untuk membersihkan ataupun merawat karet bed pingpong dengan 3 cara. Kalau tidak kebeli dengan bahan-bahan yang disediakan di toko, juga bisa pakai tisu basah. Tidak ada tisu basah juga bisa pakai air ya. Ini yang lebih mudah, lebih hemat dan lebih sempurna ya, bahan alami ya. Kalau ini ada kimianya juga ini sama ya, tapi tidak masalah. Lebih bagus juga pakai ini karena ini juga sama lebih menimbulkan kelengketan di karetnya. Jadi biar spinnya itu lebih tajam putarannya. Kualitas bolanya mau ngecop juga kualitas bolanya bagus ya. Pukulan kontrolan kalau bed dirawat itu akan terjamin dalam segala kontrol, smash, spin gitu. Itu akan mudah kita pergunakan. Itulah pemirsa cara mudah untuk membersihkan bed ataupun merawat bed dengan 3 cara, yaitu air, tisu basah, dan alat yang sudah disediakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa semua. Semoga sukses selalu. Salam olahraga, sukses.